Anda masih menyaksikan Dialog Berita 1View bersama Mas Subhan, ini wartawan senior Kompas. Mas, kalau kita lihat sebenarnya kan kasus yang mencuat sepekan ini, Sarpin Effect ya. Artinya ramai-ramai ini para tersangka mau peradilankan dari statusnya sendiri dan juga KPK. Dan kalau kita lihat efeknya akan seperti apa, bergulir begitu? Kebetulan kemarin ada diskusi di kantor dan yang hadir diantaranya itu Pak Harifin Tumpa ya, mantan Ketua MA. Jadi sebetulnya yang ada itu lebih awal sebenarnya bukan Sarpin. Jadi tahun 2014 itu sudah ada putusan mirip yang dilakukan oleh hakim kalau nggak salah Abdul Razak namanya, dan itu justru bukan diberikan sanksi, tapi malah dia diangkat menjadi ketua pengadilan negeri, malahan dipromosi setelah itu. Jadi kalau menurut Pak Harifin itu ini adalah sebenarnya Razak efek, dan menurut Pak Tumpa itu melihat Sarpin itu melihat dia. Oke, nah ini yang ditakutkan nih Mas Subhan adalah putusan akan menjadi jurisprudensi. Betul, begitu. Iya kan? Iya kan? Nah, tapi kita lihat sebelumnya 2012 misalnya dan sepanjang tahun itu ada beberapa ada beberapa putusan yang pra peradilan tuh dibatalkan oleh MA, termasuk dalam kasus Sepron. Jadi tidak bisa juga dikatakan bahwa itu menjadi jurisprudensi karena sebelumnya juga ada gitu. Tapi persoalan yang efek dari Sarpin atau Razak tadi itu memungkinkan orang yang tersangka korupsi atau para koruptor itu melakukan pra peradilan sebagai fight back. Ini gitu PR besar ya. Ini karena PR KPK besar luar biasa. Polisi juga masih sibuk nantinya akan mengurusi dari sidang pra peradilan. Dan betul, dan repot ini karena bukan hanya KPK yang repot, polisi juga repot. Dia boleh menang sekarang karena nanti ketika ada orang yang ditersangkakan, maka semua ramai-ramai itu melakukan pra peradilan. Bumerang sendiri ya. Bumerang sendiri, dan pengadilan akan repot soal pra peradilan. Itu yang pertama. Yang kedua soal kewenangannya. Ya kan kita membaca bahwa di KUHP itu pasal 77 diantaranya kan soal penahanan, penggeledahan segala macam, tidak ada penetapan tersangka. Semua orang membaca itu. Tapi kan Hakim Sarpin Rizaldi ini kan melakukan penemuan hukum istilahnya, kira-kira gitu, refinting ya kira-kira gitu. Tapi memang apakah dibenarkan perluasan pra peradilan? Karena ini akan repot nanti memperluas karena bisa berbenturan dengan yang lainnya gitu. Betul, para ahli hukum juga mengatakan ini takutnya berbenturan dengan KUHP ya. Iya, artinya di luar artinya bisa jadi ada pengamat yang mengatakan ini dia memutuskan di luar kewenangannya yang diberikan dalam untuk peradilan itu gitu loh. Betul. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kan kemarin juga PLT Johan Budi mengatakan pra peradilan putusannya sidang ini sudah bergulir, tapi penyidikan juga tidak diberhentikan begitu ya. Artinya tetap dilakukan penyidikan. Iya, karena KPK ini tidak punya SP3. Dia bisa nggak mau menghentikan kasus. Nah, harus dipikirkan setelah putusan pra peradilan seperti apa kasusnya yang tersangkakan Komjen BG ini. Betul, artinya bisa melakukan kasasi ya, tapi sayangnya kemarin ditolak oleh PN Jaksel. Ini gimana? Iya, memang banding dan kasasi tidak dibenarkan di dalam KUHP-nya untuk pra peradilan. Yang dilakukan adalah melakukan upaya hukum luar biasa, yang dalam hal ini PK, karena PK dianggap upaya hukum luar biasa, itu yang bisa dilakukan. Dan itu bisa dilakukan oleh MA dalam kasus-kasus sebelum tahun 2012 itu, di mana MK menyatakan membatalkan putusan peradilan karena di luar kewenangannya. Ini bisa dilakukan. Artinya poin yang digugat atau ajukan kasasi itu sebenarnya untuk mendapatkan kepastian boleh tidaknya status tersangka di pra peradilankan begitu ya Mas ya? Iya, artinya bisa MA bisa mengatakan bahwa putusan Hakim Sarpin yang mengatakan bahwa penetapan tersangka tidak sah, kalau mengacu pada itu, MA bisa mengatakan bahwa ini di luar kewenangan pra peradilan, bisa mengatakan itu, ya kan? Atau MA bisa mengatakan ini tidak dapat dieksekusi, gitu loh kan? Nah, itu bisa dilakukan MA. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bolanya di MA. Kalau MA-nya misalnya Sami Mawan dan itu, ya udah nggak ada harapan. Nah, kita berharap MA ini juga harus menjadi benteng penegakan hukum. Dan tentunya KY ya sebenarnya. KY dari sisi etik. Jadi dua lembaga ini yang kita tunggu dalam waktu dekat ini untuk memberikan jalan keluar. Karena tidak jalan keluar, ini tersumbat semua akhirnya. Bagaimana kasus BG? Bagaimana juga seperti apa dengan KPK kan? Tidak mungkin KPK menyetop itu. Oke, jadi kalau kita lihat mungkin kan orang mengatakan track record Hakim Sarpin
Sarpin ini integritasnya begitu sedikit abu-abu begitu dikatakan. Betul. Nah, kalau kita mengacu pada KY ini dieskalasikan ke KY sebagai pelanggaran kode etik, artinya terbukti atau tidaknya pelanggaran kode etik ini tidak bisa merubah satu keputusan yang mutlak. Ini nantinya dinamika seperti apa mungkin terkait dari integritas hakim sendiri begitu ya? Menjadi ada rule of conduct-nya ya? Betul, itu juga harus yang ditaati oleh para penegak hukum, karena keputusan di ruang sidang itu hakim itu merdeka. Dia tidak bisa diintervensi, dia sangat independen dan tidak bisa dibatalkan. Dinyatakan walaupun putusan salah misalnya gitu kan. Nah, tetapi persoalannya kita harus membaca bahwa putusan-putusan oleh seorang hakim dia mempunyai integritas, dia punya moralitas, dia punya kapabilitas dan sebagainya. Dia harus adil karena hakim itu kan kalau tanda petik itu kan wakil Tuhan. Nilai-nilai yang namanya keadilan, nilai ketuhanan dia harus semaikan di situ. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, ya kan bisa saja putusannya bisa keliru. Tapi memang tidak bisa dibatalkan. Nah, tetapi ini kan kita punya mekanisme yang lain untuk batalkan putusan itu. Baik, kita akan bahas nih bagaimana eskalasi dinamikanya akan berujung kemana sesaat lagi setelah jeda pariwara.